Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih lanjutan dari kitab Diwanus Syafi'i karya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dua pertemuan yang lalu telah kita selesaikan tentang hari-hari, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u. Berikut ini qala al-imamu Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Ini poin pertama. Beliau mengatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apakah kamu meremehkan, menganggap sepele tentang sebuah doa? Wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sebuah doa. Sihamul laili la tukhti walakin, anak panah di malam hari itu tidak pernah meleset. Namun laha amadun walil amadin qida'u, dia punya batas dan setiap yang berbatas itu ada akhirnya, ada ujungnya. Dua bait yang kita bacakan ini Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan orang-orang di masa beliau dan juga tentu di masa kita sekarang tentang tidak boleh menyepelekan sebuah doa. Jangan anggap remeh sebuah doa. Doa itu memiliki kekuatan. Kalau dalam hadis disebutkan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau senjata, alat untuk kita gunakan mendapatkan sesuatu atau mencegah kita dari sesuatu. Orang yang memiliki senjata tentu lebih nyaman hidupnya, lebih tenang dibandingkan dengan orang tidak memiliki senjata. Dan orang beriman senjatanya adalah doa. Sekecil apapun keinginan kita untuk kita capai, jangan kita sepelekan doa. Dan sebesar apapun yang kita inginkan, jangan malu dengan doa. Dalam hadis ketika Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta fi syas'ina lihi idang qata'a. Ini hal sepele. Hendaknya seseorang di antara kalian, kata Nabi SAW, meminta kepada Allah semua keinginannya, semua yang ia butuhkan, sampai-sampai ketika sendalnya pun putus. Hatta fi syas'i na'lihi idang qata'a. Ketika sendal kita putus, mohon kepada Allah, ya Allah, sendal saya sudah putus, beri aku kemudahan rezeki untuk membelinya, menggantinya. Itu hal yang sangat sepele. Apalagi lebih dari itu,
Ada di antara kita yang mungkin Allah uji dengan kesehatan anggota tubuh yang kurang. Ada di antara kita mungkin diuji dengan masalah keluarga, pasangan. Ada yang diuji masalah anak keturunan. Ada yang diuji dengan kekurangan harta dan seterusnya. Maka bagi orang beriman tidak akan pernah meremehkan doa ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyaksikan di zaman beliau ada sebahagian orang tidak begitu perhatian terhadap doa. Seakan-akan doa itu tidak ada imbas sama sekali, sehingga dia sepelekan. Dalam kenyataan hidup beliau rasakan betapa dahsyatnya itu imbas doa. Baik doa kita sendiri atau doa dari orang lain, terutama doa dari orang tua kita yang tidak ada hijab. Oleh karenanya pula bagi setiap ibu secara khusus, bagaimanapun tidak senangnya dengan seorang anak, jangan pernah mendoakan keburukan kepada anak tersebut. Boleh jadi Allah sedang uji kita melalui anak yang tidak bakti, tidak birrul walidain, tapi jangan pernah gunakan senjata yang ampuh ini untuk mencelakai anak kita. Demikian juga dengan pasangan. Sangat benci sekali, sangat marah sekali dengan pasangannya. Tapi jangan sampai gunakan senjata yang ampuh ini untuk mencelakai, mencederai pasangan. Kisah nyata terjadi di sebuah negara Arab. Bukan ini. Bukan di Arab. Seorang ibu ketika anaknya melakukan satu kekeliruan tanpa sengaja. Apa yang dilakukan? Dia pecahkan pot bunga. Pot bunga ini mungkin kesayangan ibunya. Karena begitu sakit hati ibunya, spontanitas ibu itu berdoa, sebagaimana engkau pecahkan pot bunga ini, demikian pula Allah pecahkan seluruh badanmu. Apa yang terjadi? Kontan. Tertimpa bangunan anak itu, luluh lantak badannya seperti pot bunga itu. Maka orang tua benar-benar sangat hati-hati menggunakan kalimat ini. Demikian juga anak, boleh jadi ada di antara kita Allah uji dengan orang tua yang tidak perhatian kepada kita. Atau bahasa lain, ada di antara orang tua membeda-bedakan perlakuannya terhadap anak-anaknya. Ada yang paling ia sayangi, tentu secara agama ini tidak boleh. Namun kalau ternyata ada orang tua kita seperti itu, anak yang lain dilebihkan kasih sayangnya, kita tidak, lalu kita kecewa, maka jangan gunakan senjata ini untuk mencelakai orang tua kita. Demikian juga tetangga. Mungkin ada tetangga yang usil, sengaja dia parkir mobilnya depan pintu kita, misal. Atau sengaja air comberannya masuk ke rumah kita. Gunakan senjata ampuni untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, aku terzalimi dengan perilaku tetanggaku. Maka berikanlah ia hidayah supaya dia hafal Al-Quran 30 juz dan bisa naik haji, bisa umrah berkali-kali. Amin. Ini senjata bagi orang beriman. Maka kita gunakan ujung senjata kita ini ke arah yang positif. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan atahza'u bid-du'a'i wa tazdari. Apakah kamu sepele? Kamu anggap remeh itu doa?
wa ma tadri bima sana'ad du'a. Kamu enggak tahu apa yang akan dilakukan oleh doa itu, menembus langit. Apalagi di tempat-tempat yang mungkin tempat yang disebutkan dalam hadis, dalam sunnah, tempat yang mustajab atau waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga kebiasaan yang dilakukan oleh ulama kita dalam berdoa itu menyebutkan nama, seperti yang di awal kita pembahasan kitab ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam doa beliau menyebutkan nama-nama orang tertentu, dan beliau termasuk tidak pernah melupakan nama Al-Imam Syafi'i dalam doa beliau. Tidak usah kita sampaikan ke orangnya. Alhamdulillah saya juga terkadang, enggak sering, dalam doa saya sebutkan nama sebahagian jamaah yang saya kenal namanya. Yang enggak kenal nama nanti bisa di WhatsApp. Mudah-mudahan. Dan juga tentu jamaah lebih mudah lagi untuk mendoakan saya, Muhammad Hatta. Kalaupun tidak bisa seminggu sekali dalam doa itu, minimal sehari sekali ada nama saya di situ. Insyaallah. Nah, itu kebiasaan orang-orang soleh dulu. Didoakan sahabat-sahabatnya. Boleh jadi satu kali dari sekian banyak doa yang kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita, sesama kaum muslimin yang ada, itu pula Allah kabulkan. Ya Allah, saya melihat tetangga saya ini kurang bahagia dalam rumah tangganya, berilah mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini luar biasa, ketika kita mendoakan saudara kita tanpa ia ketahui, maka Allah utus satu malaikat khusus. Allah ciptakan satu malaikat khusus untuk mengaminkan doa orang yang berdoa tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Doa kebaikan tentu. Kata malaikat, amin walaka mislahu wa ziyadah. Ya Allah, perkenankanlah doanya dan untuknya juga semisal dengan doa itu dan lebihkan ya Allah. Misalnya begini, kita doakan ya Allah, saya doakan misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lunaskanlah utang Tengku Muhammad Yusuf, misalnya kalau ada utang, mudah-mudahan tak ada. Kata malaikat satu khusus Allah berikan, amin walaka mislahu wa ziyadah. Perkenankan ya Allah untukmu juga yang sama, untukmu sama dan lebihkan. Masya Allah, enggak akan pernah rugi. Misal lagi kita tahu ada tetangga kita calon legislatif tahun ini, kita doakan ya Allah berikanlah, sudah sekian lama enggak pernah lolos ya Allah dia. Tahun lalu juga enggak lolos, tahun ini juga. Ya Allah, kabulkanlah doanya ya Allah. Allah utus malaikat, perkenankan ya Allah untuknya juga yang sama dan lebih. Boleh jadi dua-dua tetangga itu jadi legislatif di DPRK Aceh, di DPRK Banda Aceh. Amin. Atau jadi gubernur nanti, bupati, wali kota dan seterusnya. Kebaikan yang baik kita doakan, Allah akan utus malaikat untuk mengaminkan. Dan dahsyat lagi ternyata doa itu bisa menolak takdir. Apa dalilnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa.
Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang bisa menambah umur dalam hadis lain disebutkan silaturahim. Kita perbanyak silaturahim tanpa batas. Apakah dia seide dengan kita atau tidak, sama mazhabnya dengan kita atau tidak, sama partainya dengan kita atau tidak, silaturahim itu kebaikan yang bisa, di antara kebaikan yang bisa menambah umur. Menambah umur di situ ulama berbeda pendapat, ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan secara hakiki Allah tambah umurnya. Ada juga yang menyebutkan maknanya secara hakiki tidak ditambah tapi diberkahi umurnya itu. Umurnya tetap sesuai, misalnya digariskan 20 tahun umurnya, tetapi umur 20 tahun itu seperti umur 100 tahun misalnya, karena keberkahan. Banyak karya yang dihasilkan dari umur yang sangat singkat itu. Seperti umurnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau sangat singkat sekali umur beliau, tetapi karya yang beliau hasilkan dari tulisan-tulisan tidak sebanding dengan umur beliau. Ada kitabul Majmu' Syarah Muhazzab, ada kitab Sahih Muslim beliau syarah. Itu Sahih Muslim beliau syarah itu dari ingatan, bukan melihat dari referensi, dari hafalan beliau. Umur 19 tahun sudah hafal kitabnya Asy-Syirazi, Al-Imam Asy-Syirazi. Kemudian beliau juga punya Minhajut Talibin, punya juga Riyadhus Shalihin, punya juga Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ketika ulama coba mengkalkulasikan antara umur beliau dengan karya tulis yang beliau hasilkan, enggak sebanding. Itulah keberkahan umur. Maka doa, itulah pesan imam kita ini. Jangan sepelekan, jangan remehkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzal. Wa mimma lam yanzil, nazala yanzilu. Doa itu sangat berguna terhadap apa-apa yang sudah turun dan apa-apa yang belum turun. Dikaitkan dengan qada tadi, takdir. Wa innal balaa la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Bala, malapetaka, musibah itu akan turun dan dia bertemu dengan doa. Antara malapetaka, musibah dengan doa itu faya'talijani, saling dorong mendorong. Misalnya Allah takdirkan ini akan terjadi kecelakaan. Hafizanallahu wa iyyakum, semoga Allah jaga kita. Akan terjadi misalnya. Lalu berdoa kita sebelum maghrib tadi, ya Allah jagalah aku dari segala malapetaka. Itu saling dorong mendorong. Doa kita dengan sesuatu yang akan menimpa saling mendorong, saling dorong mendorong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu jangan pernah sepelekan doa. Jangan pernah sepelekan. Boleh jadi musibah yang akan menimpa seseorang itu berantakan keluarganya, bentrok. Boleh jadi sampai pada tahapan akan pisah. Namun karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Itu antara malapetaka yang akan turun tadi didorong oleh doa. Datang lagi dia, dorong lagi, terus tolak menolak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu jangan sepelekan doa. Jangan sepelekan doa. Hanya saja sedang jemaah sekalian, bagaimana supaya doa kita itu tepat sasaran. Ini yang penting.
Kenapa doa saya tidak terkabul? Padahal saya sudah banyak berdoanya, ini masalah. Ulama kita coba mengumpulkan hadis-hadis tentang doa ini sehingga dibukukanlah ada di antara bab itu namanya adabud doa. Adab dalam berdoa. Mudah-mudahan dengan adab ini, jika terpenuhi adab tersebut, mudah-mudahan Allah berikan sesuai dengan harapan kita. Yang pertama apa? Doa itu dimulai dengan memuji Allah. Yang biasa kita lakukan, alhamdulillahi rabbil alamin, atau juga alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan, dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita puji Allah, kita mulai, ini adabnya. Yang kedua, berselawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti mukadimah ceramah, boleh juga. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh juga. Yang penting ada selawat. Kemudian yang ketiga, karena doa itu ibadah, maka harus tulus, ikhlas. Bukan karena terpaksa. Benar-benar seseorang itu pasti akan serius, dia tulus doanya kalau sudah terdesak. Semakin terdesak, semakin tulus dia berdoa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita ketika berdoa itu. Jangan sampai kita berdoa seperti orang ngigau. Hadirnya hati dalam berdoa itu juga bisa dibantu oleh pemahaman kita terhadap doa. Maka jika doa bahasa Arabnya kita enggak paham arti, bahasa kita saja, bahasa pribadi kita saja. Daripada kita berdoa sesuatu yang tak tahu kita apa maksudnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cocok enggak diaminkan di situ? Itu enggak ada kalimat permohonan, hanya pengakuan di situ. Walaupun nanti ketika kita dengar orang baca itu, yang lain katakan amin, enggak cocok amin di situ. Rabbana zalamna, ya Allah aku telah menzalimi diriku. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang rugi. Cocok enggak diaminkan? Enggak cocok. Karena imamnya juga bagus suaranya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin, kata jamaah. Enggak cocok. Cocok. Ya. Makanya jangan sembarang mengaminkan doa yang enggak paham kita. Kalau doanya permohonan itu cocok. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang kalau orang yang sudah sedikit saja mengerti bahasa Arab, lalu ada orang berdoa, itu mau ketawa takut dosa. Begitu. Tapi apa boleh buat? Seperti itulah baru tingkatan yang jamaahnya begitu. Ada malah kenyataan ketika ada teman kita sedang memberikan bantuan orang Arab. Ini dah 2 hari saya bertemu dengan 2 orang syekh dari Arab Saudi dari kemarin sampai hari ini. Seharusnya saya bawa beliau ke sini untuk pengajian. Tapi kata beliau sekarang dari Arab Saudi enggak boleh kita sembarang memberikan pengajian kalau tidak ada tasrih, tidak ada surat izin dari sana. Nanti kalau
Karena tujuan beliau bukan untuk pengajian, hanya silaturahim biasa ke pondok. Ketika saya ajak, ayo mengisi pengajian Syekh, ada majelis kita malam ini di Masjid Oman. Tadi malam juga, tadi subuh juga saya ajak, tidak bisa. Nanti kalau saya isi pengajian lalu dipoto, saya dikirim ke Arab Saudi, saya disambut dengan sambutan yang hangat di sana. Disambut di bandara, dimasukkan ke penjara. Jadi nggak boleh sembarangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di negara kita ini masih bisa bebas. Alhamdulillah. Itu kelebihan negara demokrasi sebenarnya itu di situ. Sisi ini kelebihannya itu. Nah, sampai di mana tadi cerita kita ya? Ada tadi yang tentang adab doa tadi. Adab doa, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Dan tidak mungkin kita bisa menghadirkan hati kalau kita enggak mengerti apa yang kita ucapkan. Maka minimal doa-doa yang sering kita dengar itu minimal bisa kita terjemahkan. Ketika dibaca ada hadir dalam diri kita itu pengertiannya. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami fid dunya hasanah, dalam kehidupan dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dalam kehidupan akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindari kami, jaga kami dari azab api neraka. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kami istri-istri, bukan satu istri itu, ingat. Makanya hati-hati ibu-ibu mengaminkan. Nanti begitu selesai sholat, suaminya menikah lagi, dia marah, padahal dia aminkan. Mahadza, apa ini? Ya. Hati-hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah berikanlah kami istri-istri dan keturunan. Ada anak muda, amin katanya, istri belum ada, minta keturunan. Apa pasal ini? Nah, itu contoh. Tapi bolehlah doa itu. Hanya peletaan kapan kita amin, kapan tidak, ini perlu. Dan itu bisa diketahui dari makna. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci yang Kau ya Allah, sungguhnya aku orang zalim. Amin. Cocok? La yunasib. Enggak cocok. Kita hanya mengakui diri kita sebagai orang zalim. Kok bisa diaminkan? Subhanaka ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku orang yang zalim. Kata makmum, amin. Nah, itu yang ke berapa tadi ya? Yang keempat, adab dalam berdoa. Yang kelima, raf'ul yadain, mengangkat tangan. Mengangkat tangan, kedua tangan. Dalam mengangkat kedua tangan ini ada beberapa model. Ada nanti modelnya seperti angkat tangan dalam doa minta hujan. Itu Nabi kita tinggi. Sampai diriwayatkan hampir jatuh ridak beliau, kelihatan ketiak beliau. Angkat tangan. Ada bentuknya begini saja. Doa biasa secara umum. Minta keampunan, Rabbana ighfir lana dzunubana. Terkadang didekatkan ke wajah. Ada doa bentuk tangannya begini saja. Tangannya telunjuk ke atas. Kapan itu? Saat seorang khatib di mimbar. Begini tangan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bukan begini. Kalau ada khatib berdoa begini di atas, diangkat tangannya. Di zaman sahabat itu langsung diucapkan doa, semoga Allah binasakan kedua tanganmu. Itu ketika ada seorang khalifah khatib di atas mimbar di Masjid Nabawi, lalu dilihat oleh seorang sahabat, diangkat tangan dalam khutbah itu, khatibnya didoakan semoga Allah binasakan kedua tanganmu. Jadi ini ada adabnya juga. Khatib itu begini dia doanya di atas. Bagi khatib juga hati-hati kalau nanti masyarakatnya belum tahu dengan
Jangan begini pula nanti, Allah maafil muslimin wal muslimat, ajaran apa lagi itu katanya. Perlu dikasih tahu. Kalau seandainya belum mengerti jamaahnya, tidak usah begini dan tidak usah juga begini, cukup Rabbighfirli, Allah maafil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, sudah selesai. Jadi kalau ada khatibnya begini nanti kasih hadis tentang khatib, saya mendapatkan hadis seperti ini bahwa doa seorang khatib mengangkat tangan kedua tangan di atas mimbar itu begini resikonya. Ya, mungkin terlupa dia. Bukan enggak tahu, mungkin terlupa. Nah, kemudian yang berikutnya adab doa itu adalah al-ilhah. Al-ilhah itu mengulang-ulang. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampun. Nabi kita kalau berdoa itu ilhah, diulang-ulang. Apa? Ya, penuh harap. Kalau dengan manusia saja kita meminta begitu, luluh hati orang. Apalagi Arhamur Rahimin, yang maha pengasih di antara pengasih-pengasih. Ya Allah, aku butuh sekali, aku ingin sekali berangkat umroh ya Allah. Ya Allah, enggak mungkin saya dengan rezeki yang saya miliki sekarang enggak mungkin saya bisa berangkat ke Mekah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengantarkan aku ya Allah. Terus. Minimal setiap sholat itu 1 kali aja doa itu. Berarti setiap sholat fardu misalnya, minimal setiap sholat fardu doakan, ya Allah berangkatkan aku umroh. Kalau haji mungkin nanti ya, ada pertimbangan secara logis ya, dengan aturan yang ada. Nah, kemudian berikutnya juga takarrur doa, berulang-ulang. Tidak cukup sekali 2 kali. Lalu yang selanjutnya masuk akal doa itu. Masuk akal. Bagaimana contohnya masuk akal? Realistis lah. Seperti kita berdoa. Saya berdoa misalkan, ya Allah jadikan aku imam Masjidil Haram. Ini kita terlepas dari kembali kekuasaan Allah. Tapi secara realitanya yang menjadi imam Masjidil Haram itu harus warga Arab Saudi. Nah, itu. Satu warga Arab Saudi, yang kedua dia ulama, alim. Kalau yang kedua itu bisalah. Menjadi warga Arab Saudi kan ketahuan wajah saya ini jadi Arab Saudi. Enggak mungkin. Mungkin. Itu namanya realistis. Misalnya doa lagi yang tidak realistis, ya Allah jadikan aku, nikahkan aku dengan anaknya Presiden Amerika sekarang, misalnya begitu. Ya, sesuai standar lah, realistis itu. Kemudian juga dalam doa itu tidak bertele-tele. Ya, ini sering saya sampaikan nih. Tidak bertele-tele maksudnya sebenarnya cukup 1 saja, tapi dia ulang-ulang, dia tambah-tambah, 1 aja cukup memadai sebenarnya. Contoh ini sering sekali di setelah sholat itu sering kita dengar. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Ya Allah terimalah sholat kami, berdiri kami, rukuk kami, sujud kami. Padahal kalau dikatakan ya Allah terima sholat kami sudah cukup. Buang-buang masa ya. Sholat itu sudah ada rukuknya situ, sujudnya situ, berdirinya di situ, khusyuknya di situ. Itu namanya bertele-tele. Dan juga tidak boleh doa itu doa malas. Doa malas begini. Misalnya dia bawa buku doa. Dia bawa buku doa ketika tawaf. Banyak kali doa. Dia tutup. Ya Allah banyak sekali doa di buku ini, kabulkan semua ya Allah. Itu malas namanya. Itu malas. Enggak juga boleh seperti itu. Nah, dipilih. Jadi realistis dia, kemudian tidak bertele-tele.
Yang sering saya dengar tuh doa bertele-tele itu yang tadi. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana, apalagi wa qira'atana wa bersihna. Itu bertele-tele. Cukup Rabbana taqabbal minna salatana, sudah mencakup. Wa siyamana, sudah, salat dan puasa. Wa umratana wa hajjana, umrah kami, haji kami. Wa sadaqatina, sedekah-sedekah kami. Itu. Jadi dia kalau dalam bahasa hadis itu jawami'ul kalim. Nabi kita bahasa beliau itu ringkas tapi padat. Kalau orang Arab mengatakan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik bahasa itu adalah yang sedikit tapi mencakup makna. Dan doa yang paling inti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hindarkan kami dari api neraka. Selesai urusan. Doa sapu jagat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.